Journey pagi ini, Inspiration of Life. Saya coba mau sharing masalah yang terjadi tahun kemarin gitu. Jadi di perusahaan saya kebenaran ada satu orang yang bekerja sudah puluhan tahun, udah lama sekali gitu. Dia sangat baik, sangat baik. Meskipun kalau bicara secara IQ memang tinggi sekali, tapi kalau manusia ternyata tidak cukup hanya mengandalkan IQ saja gitu, hanya dengan intelligence quote saja gitu. Ternyata manusia itu ada 4 quote yang mesti dilewati gitu oleh manusia minimal gitu. Mungkin akan berkembang quote tingkat kecerdasan di dalam bentuk lain nanti dengan berjalannya waktu. Tapi zaman dulu cuma cukup kita ada tes IQ. Tapi kalau saat ini mungkin ada juga tes yang bicara EQ, emotion quotes gitu. Juga ada bicara spiritual quote, ada social quote, dan mungkin nanti akan berkembang menjadi quote-quote lain gitu. Nah, staff saya yang ini gitu, staff saya yang saya ceritakan, yang saya sharingkan itu dia secara IQ sangat baik, tapi secara emotion quotes EQ-nya sepertinya kurang gitu. Jadi kurang pergaulan atau mungkin emosinya tidak mudah terkendali gitu. Nah, akhirnya otomatis karena EQ-nya tidak mendukung, akhirnya SQ-nya pun tidak bisa, social quote itu juga tidak bisa jadi maksimal gitu. Akhirnya bisa terwelcome tapi tidak bisa masuk ke dalam pergaulan yang lebih luas gitu. Nah, begitupun soal spiritual quotes-nya, soal kerohaniannya juga sepertinya dia beragama gitu, biasa-biasa saja, tapi tidak tidak sampai belajar bagaimana untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi gitu. Kalau di posisi perusahaan, staff ini mungkin ada di kader yang level 2 gitu. Jadi cukup tinggi posisinya gitu. Jadi cukup seperti sudah diperlakukan seperti keluarga gitu, dekat sekali gitu. Dan punya loyalitas gitu soal kepercayaan, soal pegang keuangan bagus sekali gitu. Dan juga dia sangat cerdik ya dalam bidangnya, dalam mencari solusi, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang khususnya fokus untuk urusan controlling gitu, karena dia basicnya memang dari ekonomi, dari accounting gitu. Nah, ini ceritanya staff saya ini, anggaplah saya kasih inisial X gitu ya, CX ini seperti ini. Nah, saya cerita si Y gitu. Y ini posisi Y ini satu level di atas, kalau bicara dari tingkat kaderisasi itu satu level di atas si X gitu. Nah, sama membantu perusahaan kita juga sudah belasan tahun, mungkin tidak selama si X yang bantu puluhan tahun, dia bantu belasan tahun gitu. Secara si Y ini secara IQ luar biasa, sangat hebat sekali gitu. Secara EQ juga, emotion quote-nya juga bisa terkendali dengan baik. Secara SQ otomatis karena EQ-nya tinggi gitu, otomatis biasanya kaitan dengan social quote-nya juga baik gitu, SQ-nya juga baik. Cuman mungkin kalau bicara spiritual yang kedua, SQ yang kedua, spiritual quote, kayaknya ya biasa-biasalah gitu. Bahkan mungkin untuk menentukan satu keyakinan yang mana juga masih ngambang-ngambang gitu. Jadi ya dia lebih banyak mengadakan rasio aja dalam hidup gitu, dalam menyelesaikan masalah pekerjaan juga. Posisi si Y ini kader level 1 gitu, jadi di atas si X tadi gitu. Otomatis dia akan jadi satu panutan, satu penasehat mungkin bagi si X gitu. Dan si Y ini ada loyal juga, loyal banget dengan perusahaan gitu.
meskipun dengan apa ya, di posisi dia itu kan karena di posisi strategi gitu, jadi bentuk loyalitas itu bukan berbentuk materi tapi mungkin berbentuk konsep dan strategi serta tindakan-tindakan kebijakan di lapangannya gitu. Y sangat cerdik, pandai sekali mencari solusi di perkara umum, jadi tidak cuma di fungsi kontrol aja, tapi si Y ini sudah bisa bicara general gitu. Jadi baik urusan planning perencanaannya, baik urusan executing ya, berarti untuk operasionalnya, monitor operasional, baik urusan organizing untuk setting masalah orang-orangnya gitu, maupun controllingnya. Jadi si Y ini udah komplit sekali. Nah ceritanya kejadiannya tahun-tahun kemarin gitu. Tahun kemarin ceritanya si X ini ada sedikit masalah di dalam perusahaan. Akhirnya si X ini mengajukan resign, tapi rupanya perhitungan antara aturan perusahaan gitu, HRD yang ada, perusahaan HRD yang ada dengan si X ini rupanya perhitungannya tidak memuaskan gitu, karena kalau untuk perhitungan HRD resign itu dengan otomatis dengan perhitungan resign gitu, sedangkan si X mengharapkannya minta perhitungannya dengan PHK. Jadi akhirnya timbul intrik gitu, kendala antara si X dengan si perusahaan. Nah karena waktu bekerja si X ini banyak minta nasihat kepada si Y, akhirnya X mungkin cara diam-diam gitu datang ke rumah Y kalau senggang, kalau malam gitu, dia bicara mencari solusi bagaimana untuk bisa memenangkan permintaannya si X yang pengen perhitungan dengan cara PHK. Nah, tapi kalau lihat secara aturan HRD-nya kan memang yang benar perusahaan gitu, memang harus resign karena memang dia mengajukan resign bukan di PHK gitu. Nah, akhirnya jadi tidak ketemu jalan, si Y menyarankan untuk masuk ke pengadilan. Jadi tunggu proses pengadilan ini bertahun-tahun gitu, sampai masuk ke tingkat Mahkamah Agung, sampai ke pusat gitu, ke Jakarta Pusat. Dan nggak tahu tahun kemarin kok malah perusahaan yang dimenangkan gitu. Akhirnya si X itu kan merasa ya, lebih puas sekali karena memang dia udah berjuang maksimal ya dengan berusaha untuk membela haknya gitu, tapi ternyata setelah pengadilan daerah maupun MA tingkat pusat putuskan bahwa dia kalah, akhirnya ya si X lebih legowo gitu untuk menerima bahwa ya memang mungkin dia yang salah. Nah yang konyol itu mendadak si Y-nya mendadak meninggal tanpa ada sakit apapun juga, toto si Y meninggal.